Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat segala nikmat, terutama nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat rezeki, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di sini di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat kita antarkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa rahmatan lil alamin, Nabi yang mengangkat derajat kita dan membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam terang sampai sekarang ini. Sidang jemaat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki Jumat pada siang hari ini, kembali kami dari panitia Masjid Al-Mujahidin Balabungan ingin menyampaikan saldo kas Jumat pertanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp285.000. Adapun pemasukan celengan tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 sebesar Rp940.000. Jadi jumlah keseluruhan saldo kas pada saat ini sebesar Rp1.225.000. Adapun pengeluaran per tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan April 2024 sebesar Rp960.000. Sisa saldo kas yang tersimpan kas ini yaitu sebesar Rp265.000. Kepada jamaah yang masih ada di luar agar segera masuk masjid, dan yang sudah berada di dalam masjid kiranya untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depan. Adapun yang membacakan khutbah Jumat pada saat ini yaitu Ananda Fajar Subhan berangkat iman, muadzin dari jamaah Masjid Al-Mujahidin Balabungan. Dan untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Ananda Fajar Subhan untuk segera dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya para ulama mengatakan al-iman nisbah wa nisfu syukra wa nisfu sabr. Iman itu terdiri atas dua perkara, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas ujian serta musibah yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang Jumat kali ini, kami selaku khatib mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala yang diperintahkannya. Salam beserta salawat lalu kita kirimkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap hamba yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah di dalam Quran surah Luqman ayat 31. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang syukur. Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 53, Allah mengatakan, "Wa ma bikum bi ni'matin fa minallah." Kenikmatan apa saja yang engkau rasakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, semua nikmat, mau itu nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika seseorang itu berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mengapa demikian? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Luqman ayat 20, Allah mengatakan, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat zahir adalah nikmat yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat dan mungkin kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan. Kita memiliki rumah, memiliki istri, kita memiliki anak, bernegara, hidup dengan ketenteraman, hidup dengan kenyamanan. Ini adalah nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa menuntut ilmu, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini adalah kenikmatan yang zahir. Kemudian ada juga yang namanya nikmat batin. Sangat mulia nikmat tersebut, bahkan lebih daripada nikmat yang kita rasakan.
seperti nikmat iman dan nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah An-Nahl, yaitu surah yang ke-16 di dalam Al-Qur'an, sebagian ulama menamakan surah ini dengan surah An-Ni'man. Surah An-Ni'am dengan surah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada surah ini Allah membukanya dengan menyebut nikmat-nikmat Allah, yaitu ayat pertama sampai ayat ke-18. Ketika sampai ayat 18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya. Nikmat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 1 sampai 2 Allah mengatakan, "Ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaika birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an 'anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada malaikat melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya. Ini adalah nikmat agar para rasul tersebut memberi peringatan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari jemaah sekalian. Ini adalah sangat luar biasa. Kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah nabi, miliaran manusia masih menyembah berhala, miliaran manusia masih ada yang menyembah hewan. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak yang memberi sesajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 2 Allah mengatakan, "An-anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seseorang kelak di akhirat dari neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula.